Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Ngiring muja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segenap baije karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dalam sehat walafiat, segar bugar, diberi kesempatan, keafiatan, keselamatan. Dan alhamdulillah di sore niki ngiring lanjutan muzakarah kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan niki merupakan salah satu ikhtiar amal yang perlu usami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sairil ulama'i fid daraini amin ila an qala kitabut taharati faslun alamatul bulughi salasatun. Kitabut taharati ay hadza kitabut taharah. Bermula ini yaitu kitab bersuci. Semua kitab fikih diawali dengan kitab bersuci. Bersuci sangat penting posisinya dalam agama kita. Baik suci badan, suci tempat, lingkungan, suci pakaian, terlebih lagi adalah suci hati. Suci badan, pakaian, tempat, lingkungan itu fannya fikih. Sedangkan kesucian hati itu fannya tasawuf atau akhlak. Karena agama kita sebagaimana diajarkan langsung oleh malaikat Jibril dalam pertanyaannya di hadapan para sahabat ke Rasulullah SAW setelah ditanya apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Dari Islam muncullah fan fikih yang pelajari masalah fikih. Dari pertanyaan tentang iman muncullah tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah. Dari pertanyaan tentang ihsan muncullah tasawuf, akhlak, tariqah, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan agama. Karena Nabi bersabda kepada para sahabat, yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril, sengaja datang untuk mengajarkan kepada kalian mengenai agama kalian. Kitabut taharati faslun alamatul bulughi salasatun. Alamatu jamak dari alamah. Alamah artinya tanda. Alamah secara istilah bermakna ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam. Suatu yang melazimkan dengan keberadaan dia, maka adalah yang dirandai itu, akan tapi tidak lazim jika dia tidak ada, maka tidak ada. Contohnya di sini misalkan salah satu tanda balik itu adalah
ihtilam, mimpi basah. Dengan adanya ihtilam berarti dia sudah balik. Akan tetapi jika tidak ada ihtilam bukan berarti otomatis tidak balik. Tetapi dengan adanya maka balik itu pasti terjadi. Tapi bila tidak ada bukan berarti tidak terjadi. Ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihi al-adam. Nah, tanda-tanda balik. Bulug itu artinya wusulu ila hadid taklif. Sampai dia kepada batas dia menjadi mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebani oleh syariat, oleh syarak. Jika dia melakukan perbuatan ibadah, amal soleh, mendapatkan pahala. Jika dia melakukan perbuatan dosa, maksiat, mendapat dosa. Itu namanya taklif. Dan syarat mukallaf itu selain balik juga ada berakal, selamatnya khawas, dan sampainya dakwah. Ada empat ciri-ciri atau tanda-tanda orang itu, syarat-syarat orang tersebut menjadi mukallaf, dibebani syariat. Pertama, akil, orang berakal. Jadi orang gila tidak dibebani syariat. Orang gila tidak sholat, tidak berdosa. Orang gila membunuh orang tidak berdosa karena dia tidak dibebani syariat. Tentu gila yang dalam makna hakiki sebenarnya, bukan gila janda dan sebagainya. Yang kedua, balik. Nanti kita akan jelaskan tanda-tanda balik itu ada 3. Selanjutnya, salamatul khawas, selamatnya indera terkhusus pandangan dan pendengaran. Jadi apabila ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, buta dan tuli, maka dia tidak mukallaf. Mengapa? Karena jalan kita mendapatkan ilmu itu ada 2, yaitu mata, dan kita melihat kita bisa mengetahui, juga telinga, dan kita mendengar kita bisa mendapatkan ilmu. Jika 2 jalan itu tidak kita punya, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, maka ilmu tidak akan bisa sampai. Jika tidak punya ilmu, berarti tidak akan bisa beramal. Karena amal itu setelah ilmu. Karena dia tidak bisa beramal karena tidak ada ilmu, tidak punya ilmu karena tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli tidak mukallaf. Tidak berdosa apabila dia melakukan hal-hal yang dilarang, tidak melakukan hal-hal kewajiban, tidak mukallaf. Lain ceritanya kalau salah satunya dia bisa melihat tapi tuli karena dia ada sumber ilmu melalui mata, atau telinga dia mendengar tidak bisa melihat, maka tetap dia mukallaf karena ada jalan dia mendapatkan ilmu. Bagaimana kalau dia terjadi buta tuli setelah balik, setelah dewasa? Maka kewajibannya adalah sebatas pengetahuan ilmu yang telah dia dapat sebelum dia buta dan tuli. Kemudian yang terakhir, akil, balik, salamatul khawas, dan bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada daerah tersebut. Jika ada suatu daerah yang terisolisir, berada di balik bukit, tengah hutan, yang tidak ada media yang sampai ke sana, tidak ada orang yang sampai di sana, sehingga mereka benar-benar tidak mengenal apa itu Islam, apa itu syariat, apa itu sholat, apa itu Tuhan, apa itu Nabi, tidak mengenal, maka ketika itu mereka tidak mukallaf karena belum sampai dakwah kepada mereka. Nah, itu ada 4. Jika terdapat 4 hal tersebut,
maka orang dikatakan mukallaf. Pertama, berakal, balik, selamatnya indera pendengaran dan penglihatan, dan sampainya dakwah. Sekarang kita akan bahas mengenai balik. Apa ciri-ciri balik secara syariat? Bukan balik dalam bahasa sak. Mau balik lamun wah demen beparfum, mau berserang, menina becelak pupur, bukan. Yang dimaksud di sini adalah balik dalam fikih. Bukan balik dalam biologi juga. Mungkin kalau dalam biologi balik itu sudah punya mampu untuk meneruskan keturunan, sudah mampu memproduksi ovarium bagi perempuan atau sperma bagi laki-laki. Nah, kita akan lihat sekarang tinjauan fikih apa yang disebut balik dalam fikih yang membuat orang tersebut menjadi mukallaf. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun Qamariyah. Sempurna umur 15 tahun dihitung dengan tahun Qamariyah, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seorang laki-laki atau perempuan sempurna dia berusia 15 tahun dihitung dengan tahun Qamariyah. Mengapa? Karena tahun Qamariyah itu lebih sedikit umurnya dibandingkan tahun Syamsiyah. 10 hari bedanya biasanya, rata-rata 10 hari. Kalau tahun Syamsiyah 365, kalau tahun Qamariyah 355 hari rata-rata. Artinya terkadang 10, 9, 10, 11, sempat rata-rata 10 hari. Sehingga kalau dalam surat Al-Kahfi diceritakan Ashabul Kahfi tidur 300 ditambah 9 hari. Mengapa dikatakan tidak langsung mengatakan 309 hari, tapi 300 ditambah 9 hari? Kata para ulama falak, kalau dihitung dari tahun Syamsiyah itu 300 tahun pas, tapi kalau tahun Qamariyah 300 tambah 9. Jadi tiap 100 tahun ada 1 tahun lebih cepat tahun Qamariyah. Sehingga dalam 100 tahun 3 tahun lebih cepat tahun Qamariyah. Berarti dalam 300 tahun ada 9 tahun. Berarti dalam 100 tahun itu, dalam 33 tahun itu 1 tahun lebih cepat tahun Qamariyah. Jadi dalam usia tahun 14 tahun setengah menurut kalender Masehi atau Syamsiyah itu sudah berusia 15 tahun menurut kalender Qamariyah. Dan itu sudah balik, baik dia laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita tahu berapa umur Anda kepada seorang laki-laki dan perempuan 15 tahun katanya, maka tidak usah ditanyakan sudah haid tidak, sudah ihtilam tidak, otomatis dia sudah dikatakan balik. Jadi apa pentingnya mengetahui pas baliknya seorang, pas umurnya dulu dia lahir tanggal 10 Syawal, maka setelah 15 tahun 10 Syawal dia sudah balik. Pasti sudah balik. Bisa lebih depan kalau ada syarat tanda yang kedua ketiga ini ada. Akan tapi jika tidak ada tanda kedua dan ketiga, maka dengan 15 tahun dia sudah balik. Begitu dia balik, maka kewajiban pertama adalah berazam. Dia berazam akan melaksanakan semua perintah Allah
dan menjauhi semua larangan. Itu wajib. Karena kata ulama, azam itu ada dua, ada azam umum, ada azam khusus. Azam umum itu adalah ketika seorang telah sampai balik haddul bulugh, maka wajib hukumnya dia berazam akan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan azam khusus itu setiap waktu sholat. Begitu azan berkumandang dan kita tidak langsung bisa melaksanakan ibadah sholat, karena Allah memberikan kita waktu. Ada awal waktu sampai akhir waktu, dimanapun kita sholat itu sah sholatnya. Yang awal lebih afdol, yang akhir bisa jadi makruh, bisa jadi haram jika tidak sempat kita selesai salam, waktu habis. Akan tapi jika sholat di tengah waktu itu boleh. Nah, akan tapi ketika kita begitu masuk azan dan kita tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, maka kita wajib berazam. Berazam akan melaksanakan sholat di dalam waktunya. Misalkan kita di perjalanan, di bis, jam 12:30 azan, zuhur. Kita masih di dalam bis. Tentu kita tidak bisa menyuruh supir bis berhenti. Karena di bis itu bukan hanya kita. Mungkin ada yang tidak beragama Islam. Kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita. Harus turun, kita sholat awal waktu. Tidak bisa. Karena agama itu mudah. Tidak harus di awal waktu, ada waktu-waktunya. Kalau tidak bisa, masih bisa. Bahkan diberikan, kalau perjalanannya panjang, boleh menjamak takhir. Itu fleksibel agama kita. Jangan kemudian membuat orang bermasalah. Gara-gara ditunggu dia sholat di airport, pesawat yang mau terbang malah ditunda karena ada jemaah yang sholat berjamaah sebelum naik misalkan. Itu malah membuat agama Islam menjadi kelihatan tidak bisa menyelesaikan masalah terbaru. Padahal agama memberikan izin untuk jamak takhir kalau memang perjalanan jauh dengan syarat-syaratnya itu saja. Nah, jadi wajib kita, apa fungsinya kalau kita berazam, na'udzubillah misalkan setelah berazam sholat tidak sampai ke rumah, bisnya kecelakaan, meninggal, maka dikatakan orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tidak meninggalkan sholat zuhur. Beda jika dia tidak pernah berazam, kemudian jam 2 terjadi kecelakaan mati, maka dikatakan dia meninggal dunia, meninggalkan satu rukun, satu kewajiban, yaitu sholat zuhur. Padahal sudah masuk waktu zuhur, namun dia tidak sholat dan tidak pula berazam. Maka penting, wajib berazam. Baik azam umum maupun azam khusus. Bagaimana kalau dulu saya tidak pernah berazam? Secara umum ketika baru balik, kemudian saya tidak pernah berazam karena tidak tahu hukumnya wajib. Berarti kita telah meninggalkan satu kewajiban. Kalau meninggalkan satu kewajiban, berarti wajib mengqada. Bagaimana caranya mengqadanya? Sekarang. Begitu kita tahu, ya sekarang berazam. Oh ternyata saya dulu tidak pernah berazam, maka sekarang saya akan berazam. Bertekad, maksudnya berazam itu akan melaksanakan perintah Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah semampuku dan akan menjauhi semua larangan Allah, insyaallah. Namanya azam. Yang kedua, tanda balik wal ihtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinina. Dan mimpi basah, ini kiasan dari keluar mani. Maaf, harus jelas dalam fikih, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Jangan dikatakan iblergati ini, bukan. Ada ihtilam, artinya bisa mengeluarkan sperma, baik perempuan maupun mani laki-laki, baik sperma laki-laki maupun
mani perempuan. Artinya sudah matang. Dia sudah bisa, baik dengan sebab dia mimpi atau dengan sebab apapun, dengan sebab halal, dengan sebab haram, dia memandang, menghayal, keluar misalkan spermanya, berarti dia sudah balik. Jika litis isinin berusia 9 tahun. Komariah juga. Artinya jika ada orang anak yang ihtilam, yang keluar spermanya, air maninya sebelum berusia 9 tahun, mungkin karena zaman sekarang canggih yang banyak menonton video segala macam sehingga matang sebelum waktunya, maka dalam syariat belum dikatakan dia balik karena belum berusia 9 tahun. Walaupun secara biologis sudah balik, tapi dalam syariat belum, karena belum berusia 9 tahun, belum menjadi mukallaf. Jadi ihtilam itu maksudnya mimpi basah, akan tapi itu kata kiasan, sehingga yang dimaksud wal muradu huna amrun khosun wa huwa al-imna, yaitu keluarnya mani. Jadi seorang yang sudah bisa memproduksi air mani berarti sudah balik secara biologis. Akan tapi kalau dalam syariat ditambah lagi litis isinin jika dia sudah berusia 9 tahun qamariyah. Jadi belum berusia 15 tahun, baru 9 tahun tapi sudah mampu memproduksi sperma, maka dia sudah balik, sudah mukallaf. Yang terakhir, yang ketiga, al-haidu fil unsa litis'i sinin. Haid. Jika perempuan haid umurnya 9 tahun. 9 tahun qamariyah. Keluar darah haid, maka dia sudah balik. Berarti kalau ada yang keluar darah sebelum berusia 9 tahun, baru 8 tahun, baru 7 tahun, kemudian keluar darah, maka dalam syariat itu, dalam fikih itu bukan darah haid. Itu adalah darah, bukan darah haid. Walaupun mungkin dalam biologi mengatakan darah haid, sudah matang ini perempuan ini, karena sudah zaman sehingga 7 tahun sering main TikTok, sering main segala macam sehingga membuat dia cepat matang, keluar darah. Tapi dalam syariat Islam dibatasi umurnya 9 tahun baru dikatakan mukallaf. Kalau kurang, misalkan ada seorang anak perempuan yang lahir tanggal 15 Syawal. Pas 15 hari lagi dia akan ulang tahun, keluar darah haid. Apakah sekarang termasuk darah haid karena belum 15 tahun tapi hanya kurang beberapa hari? Nah, kata ulama, jika darahnya keluar kurang dari 9 tahun dan masa kurangnya itu tidak melebihi sebanyak-banyak masa suci 15 hari ditambah sekurang-kurang masa haid 1 hari, maka dikatakan haid. Seperti tadi, dia lahir tanggal 15 Syawal. 1 Syawal keluar darah, berarti tinggal 15 hari lagi dia akan ulang tahun ke-9. Ulang tahun ke-9 secara qamariyah, keluar darah 15 hari sebelum ulang tahun, maka haid semuanya. Atau ada orang yang lahir tanggal 20 Syawal, tanggal 1 Syawal keluar darah selama 10 hari. Maka mana yang haid, mana yang tidak? Kata ulama, yang 16, pokoknya kurang dari 16 hari dari hari lahirnya itu haid. Lebihnya itu bukan haid. Berarti tanggal 1, 2, 3, 4 itu bukan haid. Tanggal 6 sampai tanggal 10 itu haid. Karena masa waktu 9 tahun itu, kata ulama, termasuk katakan haid jika kurang 9 tahun tapi kurangnya itu tidak lebih dari 16 hari. Jika kurangnya dari 9 tahun tidak lebih dari 16 hari, maka darah yang keluar itu disebut darah haid.
Fungsinya apa untuk mengetahui ini? Misalkan tadi ada orang yang dulu lahir tanggal 20 Ramadan. Kemudian tanggal 1 Ramadan ketika dia akan berusia 9 tahun, dia melihat darah selama 10 hari. Maka dia kan tidak akan puasa. Mau balik maupun tidak, tetap dia tidak wajib berpuasa. Akan tapi bedanya adalah yang tidak balik dia tidak akan mengqada puasanya, tetapi yang dihitung balik dia wajib untuk mengqada puasanya. Maka tanggal 1, 2, 3, 4 itu tidak dapat dia wajib mengqada puasanya, sedangkan tanggal 6, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hari dia akan mengqada puasanya karena sudah dikatakan balik. Ya, jadi mungkin sampai di sini muzakarah kita pada sore hari ini. Di kita kesimpulannya, tanda balik itu ada 3. Pertama, sempurna berusia 15 tahun, qamariyah bagi laki-laki perempuan. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan untuk yang berumur 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Semoga ilmu yang kita terima dari kitab ini menjadi ilmu yang barokah, dan semoga ini membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, insyaallah untuk pondok pesantren Yayasan Pondok Pesantren Al Hasanain dan Ibrahim untuk tahun ajaran ini juga membuka pendaftaran baru bagi yang ingin menyekolahkan putra-putrinya atau memondokkan. Yang lebih penting, kita siap, akan tetapi yang kami siapkan masih sangat sederhana. Pondok untuk laki-laki hanya 4 kamar yang dipersiapkan, dan untuk perempuan juga ada 4 kamar. Tapi kalau sekolah sudah ada MTS dan ada SMK. Yang mau mondok untuk memperdalam kajian kitab, ilmu alat dan Al-Quran hadis tanpa sekolah misalkan, itu lebih baik. Tapi kalau mau sekolah formal juga dipersilahkan. Cuman masih terbatas karena belum kita memiliki asrama yang luas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.